pertemuan hari ini adalah pertemuan sebelum minggu depan kita UTS ya, sesuai dengan jadwal. Jadi minggu depan itu kita udah pertemuan ke-7, karena syarat untuk UTS kan sudah 5 atau 6 kali pertemuan gitu ya. Jadi minggu depan kita usahakan UTS. Nanti ini nanti soal akan dikumpulkan juga ke bagian admik ya. Saya nggak tahu nanti teknisnya seperti apa, tapi untuk tipe soal mungkin nanti kita di waktu yang sama ya, hari Rabu. Kemudian mungkin waktunya ya sesuai dengan jamnya, 100 menit gitu. Nanti saya mungkin kasih soal jawaban penjelasan lah ya. Misalkan jelaskan tentang ini, jelaskan tentang itu gitu ya. Mungkin ada beberapa soal. Mungkin open notes gitu ya, atau open book gitu, nanti saya kasih waktu. Nah, untuk pengumpulannya biasanya gimana kalau yang sebelumnya? Apakah di-upload di Simas atau bagaimana? Izin Pak, Ya. untuk pengumpulan sendiri biasanya tergantung dari dosen pengampu mata kuliah Pak. Ada yang digunakan melalui Simas, ada juga yang menggunakan Google Drive atau mungkin juga bisa Google Classroom Pak. Siapa? Oh gitu ya. Kalau saya kayaknya di Google Drive aja kali ya. Gitu, nanti di Google Drive saya saya kasih waktu gitu, open Google Drive-nya dari jam selama pengerjaan itu tadi ya, misalkan 100 menit. Jadi nanti di akhir waktu ya saya tutup gitu ininya filenya akses ke Google Drive-nya gitu ya, supaya lebih inilah. Jadi nanti pertanyaannya ya sekitar apa yang sudah kita bahas ini 5-6 minggu terakhir. Beberapa kan kemarin saya juga ada kasih poin-poinnya juga, kira-kira apa yang akan keluar gitu. Oke, mungkin itu untuk rencana UTS minggu depan. Jadi untuk sekarang kita lanjutkan materi terakhir sebelum UTS, yaitu terkait dengan proxy yang lain ya. Kemarin jadi 2 minggu terakhir kita membahas proxy tentang ice core atau tutupan es ya, baik itu di tropis maupun di kutub ya. Nah, untuk yang berikutnya ini kita fokus ke sedimen laut gitu ya, sedimen laut atau paleocean. Jadi melihat bagaimana kondisi iklim di masa lalu menggunakan proxy sedimen laut. Saya coba share screen. Apakah bisa dilihat? Siap, bisa Mas. Saya. Jadi, pada yang lecture ke-6 ini kita membahas tentang sedimen laut dan marine ya. Jadi untuk melihat paleocean atau kondisi laut di masa lalu. Nah, ini ada beberapa referensi ya di buku yang paleoklimatologi yang saya udah share juga referensinya. Itu yaitu bagaimana peran dari laut dalam menentukan kondisi iklim di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Jadi laut itu tidak bisa terpisahkan dengan iklim ya. Sekarang kalau topik-topik di WMO itu selalu temanya adalah climate and ocean gitu ya, atau ocean and climate gitu. Jadi antara dua komponen ini tidak bisa dipisahkan karena ada interaksi antara laut dan atmosfer gitu. Jadi laut dipengaruhi atmosfer dan sebaliknya gitu. Jadi jika ingin memahami iklim ya kita harus laut juga.
Nah, ini ada pepatah lah atau istilahnya kalimat dari si Upton Sinclair ini. Jadi, it's difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding. Jadi ya intinya sulit untuk seseorang itu memahami sesuatu yang yang pendapatannya itu juga bergantung dari ketidaktahuannya gitu ya. Jadi ini kira-kira awalan sebagai untuk mengantar ke materi ini. Nah, ini adalah contoh di masa lalu, foto-foto dari masa lampau ketika esnya itu cukup tebal ya. Mungkin tahun 1800 1200 dingin saat itu. Nah, ini contohnya lebih besar lagi. Ini kalau tidak salah di Amerika gitu ya. Ini tahu ini ya, apa namanya? Niagara Fall lah ya. Niagara Fall itu kan air terjun Niagara ya yang ada di Chicago. State-nya itu Illinois ya. Itu ada perbatasan ya, mengarah ya antara Amerika dan Kanada. Nah, itu ada namanya air terjun Niagara atau Niagara Fall. Nah, itu kalau pada musim salju dia membeku gitu ya. Airnya membeku karena dingin kan di belahan bumi utara. Nah, sehingga kondisinya seperti ini gitu. Bahkan ini orang bisa turun ke bawah gitu ya. Yang ini sebetulnya air gitu kan. Karena membeku pada musim dingin. Nah, ini contohnya lagi. Jadi ini memang foto-foto yang diambil dari masa lalu. Ini kayaknya masih di lokasi yang sama. Nah, ini kan tulisannya. Jadi this picture was taken di Niagara Fall yang frozen ya, tahun 1911. Jadi tahun 1911 itu sangat dingin. Ini sangat jarang ya terjadi. Jadi kita sering baca bahwa dingin tapi belum melihat fotonya, dan ini menunjukkan seberapa dingin dan panjang lama gitu ya dinginnya itu sehingga bisa sampai menjadi frozen seperti ini. Oke, nah itu sebagai awalan bahwa memang iklim di masa lalu itu sangat beragam, dan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kemarin sudah kita bahas. Nah, pada hari ini kita fokus kepada proksi yang kedua. Kemarin kan ice core ya. Sekarang kita fokus pada and lake sediment. Jadi ada dua sebetulnya di sini. Sedimen laut dan sedimen danau gitu ya. Pada prinsipnya sama. Yang diambil adalah lapisan bawah laut atau bawah danau yang kemudian dilihat historinya ya, sama seperti dengan ice core. Jadi kalau ice core itu adanya di es, ada yang di atas gunung, ada yang di kutub. Nah, kalau ini di bawah air gitu ya, baik itu di laut maupun di danau. Tentunya yang di laut usahanya akan lebih sulit karena harus menyelam sampai dasar laut gitu. Kalau danau ya tergantung kedalaman dari danaunya. Kadang-kadang bisa dilakukan di atas perahu yang kemudian di tengah-tengahnya itu ada ruang sehingga bisa menurunkan coring dari sedimen danau. Nah, ini pernah dilakukan juga di Papua ya. Jadi di dekat pegunungan es Puncak Jaya itu ada danau hijau gitu. Nah, itu di Amerika itu mengambil sampel danau di situ. Nah, ini balik lagi adalah gambar bumi. Ini juga kita lihat ini adalah gambar dari water vapor ya, bahwa di Indonesia ini uap airnya paling tinggi di seluruh dunia gitu. Kalau dibandingkan paling berwarna merah. Nah, ini juga ini adalah foto gambar di bulan DJF ya.
Kalau DJF di kita kan angin monsun Asia ya kuat gitu ya. Jadi angin bertiup dari utara ke selatan. Nah, di atas ini upper air temperature ya. Jadi suhu di ketinggian 500 milibar sekitar berapa itu? Mungkin sekitar 4 km ya atau 4.000 meter sampai 5.000 meter. Ini suhunya hampir sama ya. Nah, walaupun di wilayah kita lebih hangat gitu ya sini. Yang bawah ini adalah SST. Jadi suhu yang panas ya kita lihat memang di Papua itu ya Laut Banda, Tropical Pacific ini yang paling panas kan. Karena di sini terjadi peningkatan uap air yang cukup tinggi. Kemudian apa namanya? Hujannya juga sama ya. Jadi hujannya ini menyerupai pola dari SST-nya ya. Jadi di mana ada SST tinggi, maka curah hujannya tinggi gitu ya. Di mana SST-nya rendah, maka hujannya rendah gitu. Nah, ini terlihat di kita ya di Indonesia ini curah hujannya tinggi pada saat bulan DJF. Terutama di beberapa titik ini ya, kayak Jawa Bali gitu ya. Cukup tinggi. Nah, ini juga pola yang kemarin saya tunjukkan. Jadi ini adalah kenaikan suhu ya atau tren suhu, kenaikan suhu per ketinggian gitu ya. Jadi ini bawahnya lintang, ini ketinggian dalam meter. Nah, ini yang warna-warna putih ini karena apa? Karena ada gunung ya. Jadi tidak nilainya. Nah, Indonesia itu sekitar di sini. Nah, di wilayah bumi utara kan daratannya hanya segini gitu. Sedangkan kalau di selatan dia ada yang pegunungan cukup tinggi. Kemudian sorry. Nah, ini adalah parsial PCO2 itu adalah parsial konsentrasi karbon dioksida ya. Jadi pressure karbon dioksida di permukaan laut. Jadi kalau di atas itu di bulan Februari 95, yang di bawah Agustus 95. Jadi beda bulan gitu ya. Tapi ini hanya di permukaan air. Lihat di wilayah Pasifik Timur ya pada bulan Februari cukup tinggi ininya karbon dioksidanya, sedangkan pada bulan Agustus lebih rendah gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada siklus musimannya juga gitu ya, dan ini mengikuti dari pola hujan juga. Nah, ini di Laut Atlantik ya. Atlantik itu berarti di sini Amerika, sini Eropa gitu ya. Ini juga ada satu siklus atau bukan siklus sirkulasi ya di laut. Nah, ini adalah hubungan antara laut dan salinity ya. Jadi kalau di laut ada satu parameter lagi yang juga penting, yaitu salinitas. Nah, hubungannya seperti apa ini kira-kira? Jadi salinitas itu dengan temperatur hubungannya seperti ini. Dan ini contohnya di beberapa laut. Jadi misalkan ini di Laut Atlantik Utara, ini Pasifik Utara, ini di Laut Indian Ocean ya. Dan ini adalah di Atlantik Utara. Jadi tiap laut ini Jun suhunya beda dan salinitasnya juga beda ya. Jadi salinitas itu penting. Salinitas itu kan kandungan garam ya. Kandungan garam itu seberapa tinggi. Jadi semakin tinggi ya salinitasnya tinggi, dan semakin rendah ya berarti salinitasnya rendah. Kira-kira seperti itu. Kemudian next, ini ada lag sebentar ya. Nah, ini adalah rata-rata tahunan salinitas ya. Rata-rata tahunan salinitas atau
salinity tadi dalam satuan PSS ya. PSS itu satuannya di wilayah permukaan. Jadi kalau di sini laut yang paling tinggi salinitasnya itu adalah yang warna merah ya. Jadi salinitas itu normalnya sekitar 34, 35 ya, itu standarnya. Jadi kalau di atas itu berarti dia kandungan garamnya cukup tinggi, gitu ya. Atau asinan ya, kalau misalkan. Walaupun garam kan tidak hanya NaCl ya, garam itu bisa apa saja gitu. Tapi salah satu yang dominan adalah NaCl. Makanya kan kenapa di laut itu asin, karena ya laut itu adalah tempat berkumpulnya. Ini suaranya ada yang bocor kayaknya. Apa nggak ada ya? Ini Nama Yazid, Pak. Bocor, ya Pak. ya Yazid sama ya Yazid coba di atau siapa? Saya bisa mute gak ya? Nggak bisa juga ya? Nggak ada hostnya ya? Izin Pak, mungkin hostnya Pak. Tegar. Eh, saya nggak bisa mute juga kok. Kita coba diinfokan aja ke Yazid untuk di mute. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah rata-rata tadi ya, rata-rata tahunan salinitas laut di dunia ya. Jadi semakin merah semakin asin ya, dan semakin biru semakin tidak asin gitu. Sebenarnya tidak asin itu karena apa? Karena curah hujannya tinggi. Curah hujan tinggi kenapa? Karena sebetulnya asin, tapi karena ditambah hujan, hujan itu kan tidak asin ya, maka lautnya akan menjadi berkurang gitu tingkat keasinan. Nah, ini apa yang tertinggi itu di sini di Laut Atlantik ya, Atlantik Utara. Jadi kalau ada yang pernah dengar segitiga Bermuda itu ada di sini, segitiga Bermuda itu di sini. Jadi Atlantik Utara ini cukup asin, dan juga Atlantik Selatan ini di sebelah timurnya apa nih? Brazil ya, di sini. Dan yang menarik adalah di sini merah ya. Ada yang tahu ini laut apa? Kelihatan nggak kursor saya? Siap kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, ini kan di sini merah nih. Ada yang tahu ini apa? Ini merah tuh. Iya, siapa yang bisa jawab? Salinitasnya tinggi, Pak. Iya, salinitasnya tinggi betul. Tapi ada yang tahu ini laut apa? Laut mati, Pak. Ya, betul. Jadi ini laut mati ya. Laut mati itu adalah laut dengan tingkat salinitas tertinggi di dunia, yang menyebabkan orang akan mengapung ya kalau di situ, karena tadi apa karena salinitas tinggi tadi gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa? Apakah ada yang bisa ini menjelaskan kenapa di sini itu tinggi? Yang sini dulu aja lah, yang ini jangan dulu, yang ini dulu. Yang laut mati itu kenapa tinggi? Nah, yang perlu dipahami, iya silakan. Menurut saya itu karena sirkulasi lautnya terhalang oleh kontinen yang besar, Pak. Kontinen yang besar di sini ya, sebelah Eropa kanan ini. kirinya, Pak. Iya, Pak. Kanan kirinya ya, oke. Kalau yang lain enggak ya, enggak terhalang ya? Iya, betul, Pak. Oke, ada lagi yang pendapat lain? Sorry. Ini penguapan karena letaknya di daerah gurun. Oke. Sebenarnya untuk bisa memahami ya kenapa kandungannya tinggi, ya minimal untuk yang ini dulu ya, untuk yang laut mati ini. Satu, pertama memang sumbernya ya. Kan intinya tadi saya bilang sumber dari salinitas itu adalah garam ya kan. Garam itu kan nggak harus NaCl gitu. Karena bisa aja dia
magnesium Cl gitu, bisa juga itu garam juga. Tapi di dunia ini yang dominan memang natrium dan chloride gitu ya. Makanya laut itu asin gitu kan. Sebetulnya sih isinya nggak hanya NaCl ya, tapi karena yang dominan itu dua zat tersebut, maka asin gitu. Nah, yang pertama adalah sumber. Jadi karena benar yang tadi disampaikan Firman saya itu, karena ini kan sekitarnya gurun ya. Sekitarnya kan gurun nih, gurun-gurun apa sih Timur Tengah gitu kan. Timur Tengah kan isinya gurun. Nah, gurun itu kan banyak mengandung debu ya. Nah, itu juga menjadi sumber terhadap kandungan garam yang ada di laut tersebut. Ditambah penguapan juga yang tadi penguapan. Jadi kan kalau penguapan yang menguap kan airnya aja ya, kan garamnya nggak ikut menguap gitu kan. Jadi garamnya stay di dalam laut, sedangkan airnya berkurang. Makanya dia tingkat konsentrasi salinitasnya makin tinggi. Tapi sebetulnya kalau hanya penguapan itu tidak bisa menjadi satu indikator juga. Karena apa? Di Indonesia ini kan penguapannya tinggi juga ya. Karena SST-nya kan tinggi ya. Tapi kenapa nggak asin? Nah gitu kan. Satu mungkin tadi karena di sekitarnya nggak ada gurun tadi kan, sumbernya tadi gitu. Nah, itu yang bisa jadi satu penjelasan gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kenapa yang asin itu hanya di sini aja, Atlantik, sedangkan yang di sini tidak gitu ya, tidak seasin yang di sini. Ada yang bisa ngasih penjelasan? Nah, ini menarik karena apa? Dulu kan orang belum memahami ini ya. Sebelum ada satelit, sebelum ada ini kan manusia ini belum memahami loh kalau ternyata laut di sini itu lebih asin dari sini, itu nggak tahu. Walaupun ada mungkin datanya hanya titik-titik gitu ya per site gitu. Tapi kan dengan adanya teknologi satelit itu semua bisa dipahami secara spasial gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu penemuan penting dalam dunia oceanografi bahwa ternyata laut itu sendiri itu dia ada namanya sirkulasi gitu. Jadi sirkulasi itu tidak hanya di udara aja, yang kita tahu kan Hadley cell gitu ya, naik terus kemudian jatuh di belahan bumi utara, Walker ya, sirkulasi Walker gitu. Nah, laut sendiri pun juga bersirkulasi. Dan sirkulasinya spasial, ada yang naik ke sana, ke sini gitu. Kemudian ada juga yang vertikal, jadi dari permukaan dia masuk ke dalam laut, di dalam laut ada lagi arusnya lagi, jalan ke sini dan sebagainya gitu. Nah itu yang disebut nanti conveyor belt namanya. Makanya kalau ada yang pernah nonton film Finding Nemo, tahu ya film Finding Nemo, yang ikan itu kan ada satu adegan itu di filmnya itu si Nemo itu ikut arus ya. Nah, ada kura-kura banyak itu kan. Arusnya cepat kan. Jadi dia nggak perlu berenang, dia cukup masuk ke situ, maka langsung ikut gitu kan dengan kecepatan tinggi. Nah, itu seperti itu juga. Jadi di dalam laut itu ada satu lintasan yang cepat gitu, yang masuk dalam sirkulasi tadi gitu. Nah, sekarang tinggal yang masuk dalam sirkulasi itu adalah air yang hangat atau salinitas rendah atau tinggi dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh gitu. Nah, yang satu lagi yang menarik di sini di laut dekat Laut Mati ini kan kelihatannya ada Laut Mati, terus ada air mengalir ke sini kan, ke Laut Atlantik ini kan. Nah, di sini tuh juga terlihat ini bahwa aliran yang di permukaan itu salinitasnya tinggi dari sini ke sini. Nah, sedangkan di bawah permukaannya itu airnya malah tawar gitu ya, yang ada pembatas antara air dengan salinitas tinggi dan salinitas yang rendah. Gitu. Jadi semua bisa dilihat gitu ya. Sebentar ya, saya ada ini di kontak sebentar.
saya stop sebentar.